Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Seperti biasa, kita lanjutkan soalnya. Kemarin sudah sampai soal nomor 31 dan ini saya buatkan videonya. Ini insya Allah ada beberapa soal ya. Saya berikan sampai 50 soal. Nah, kemarin tuh ada yang bertanya kenapa kok tidak dijawab. Saya tekankan lagi di sini saya hanya berbagi soal yang saya miliki. Jadi saya tidak menjawab alasannya karena saya adalah guru PJOK. Dikhawatirkan jawaban saya nanti itu kurang tepat. Jadi di sini teman-teman silakan dicoba untuk menjawab sendiri. Baiklah, di sini saya koreksi kalimatnya. Nomor 31. Ini Pak Afif adalah seorang guru di sekolah dasar yang sangat dihormati dan mempunyai integritas tinggi. Tetapi Anda mengetahui bahwa Pak Afif melakukan tindakan yang tidak bermoral dan telah merusak reputasi sekolah. Solusi Anda dalam menghadapi situasi ini agar tindakan tersebut tidak diketahui oleh pihak luar. A. Berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan secara pribadi dan menasihatinya untuk mengikuti kesalahan serta memperbaiki tindakannya. Berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan lalu mendiskusikan dengan seluruh staf agar menemukan nomor yang D ya, mengumpulkan bukti lebih lanjut. E. Membiarkan tindakan tersebut. Tapi ini menurut saya paling jawabannya sepertinya yang B. Tapi tidak tahu ya, salah atau betul. Tuh, kita lanjutkan. Nomor 32. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam mengembangkan diri, demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menanyakan kepada peserta didik menjaga mereka untuk merespon dengan baik, menghentikan penggunaan metode baru. Oke, ini kalimatnya sempurna, tidak ada yang salah. Untuk mengerjakannya, teman-teman bisa screenshot soal ini ya, langsung bisa di-save di HP-nya. Nomor 3. Sebagai pengelola BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana, nah ini teman-teman, ini Bu Ana ya, bukan Bu N. Bu Ana, belakangan Bu Ana, jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah. Ini apa ini ya? Putri Bu Ana. Saya lupa ini apa ini. Kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan dilakukan jika Anda menjadi Bu Ana. Ini Bu Ana ya. Bu Ana adalah, ini kan yang ditanyakan masalah kwitansi kosong. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi. Membuat tulisan lepas di media sosial. Membicarakan dengan sesama guru ya, karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang benar ini. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Nomor 34. Anda adalah seorang guru yang melihat bahwa banyak orang tua, wali, dari peserta didik di kelas Anda merasa kesulitan untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mendukung mereka agar lebih efektif dalam mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Langkah yang paling tepat untuk mendampingi orang tua wali dalam mendukung pembelajaran anak di rumah adalah ini yang A. Mengadakan workshop berkala atau sesuai kebutuhan dengan orang tua wali tentang cara mendampingi anak. Yang B. Menyelenggarakan sesi tanya jawab. Yang C. Mengirimkan panduan.
yang mengadakan pertemuan individu menyediakan sumber daya pembelajaran online. Oke, kita lanjut. Soalnya sudah sempurna. Nomor 35, Anda adalah seorang guru yang menghadapi situasi di mana visi sekolah tentang pembelajaran tidak sepenuhnya sinkron dengan harapan dan pandangan orang tua. Orang tua menganggap metode pengajaran di sekolah terlalu teoritis, sementara mereka lebih mendukung pendekatan konseptual yang lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak mereka, dan akan menyusun ide pendekatan Anda akan menyusun ide pendekatan pembelajaran di rumah yang melibatkan orang tua peserta didik untuk mendukung pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada peserta didik. Ide yang paling efektif menyarankan orang tua untuk memberikan les tambahan, membuat panduan pembelajaran konseptual. Oke, ini sudah sempurna. Ya, nomor 35 tidak ada kalimat yang salah. Nomor 36, berdasarkan analisis hasil diagnostik asesmen ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa ini yang pandai, sedang berkurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensi bisa berjalan dengan efektif. Ini efektif, teman-teman. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensi di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai masing-masing dan kurang supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensi di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang yang kurang sehingga terjadi saling asah. Oke, kita lihat, cek dulu kalimatnya, barangkali ada yang salah. Nomor 36 sudah sempurna. Kita lanjutkan. Nomor 37. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik suatu hari. Ini suatu hari, teman-teman. Suatu hari, kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangan, dan Pak Rio mendengar tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah melakukan perbuatan rekan tersebut, menegur secara personal, menegur dengan kasar, mendiamkan, membalasnya. Silakan dijawab sendiri. Ini jawabannya semuanya betul ya. Cuma bedanya nilainya 1 sampai dengan 5. Kita lanjut. Oh, salah. Nomor 38. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital dengan kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses pembuatan bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka akan saya lakukan adalah memutuskan menyusun konten media digital, memutuskan untuk merespon tugas mengentry, yang C memutuskan meminta bantuan orang lain, yang D memutuskan menyusun konten, yang E memutuskan mengentry nilai rapot. Silakan dipilih sendiri. Nomor 39. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas 1, seorang guru ingin melihat kemampuan peserta didiknya dalam membaca nyaring kartu kata yang diawali dengan suku kata ba, bebu. Rancangan rubrik yang tepat adalah, kita lanjut nomor 40. Silakan dijawab sendiri. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengolahan kelas yang berpusat pada peserta didik. Ini nomor 40 sudah sempurna, tidak ada yang salah kalimatnya. Sekali lagi teman-teman, di sini saya hanya membagikan soal ya. Di sini saya bacakan, tujuan saya untuk meng-cross check kata-katanya yang salah. Karena pastinya banyak kata-kata yang salah. Karena di sini saya mengkonversi dari gambar ke teks. Oke, nomor 41.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni peserta didik satu persatu diminta untuk ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. Guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Melibatkan teman-teman. Nah, melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Kita lanjut nomor 42. Seorang guru SD kelas 6 merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru menyiapkan beberapa kerucut yang tumbuh tinggi dan jari-jarinya sama. Oke, ini sudah sesuai sepertinya. Nomor 43. Seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik kelas 5 SD tentang siklus air. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lainnya kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, cara guru supaya dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan peserta ini jelas salah ini. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. Menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. Silakan dijawab sendiri. Nomor 4. Peserta didik kelas 3 sedang membaca teks informasi tentang kepercayaan diri. Guru meminta peserta didik mendata kosakata yang baru terkait topik tersebut. Kemudian peserta didik membacakan kosakata tersebut di depan kelas. Beberapa peserta didik fasih membacakannya, tetapi sebagian besar peserta didik masih kesulitan. Umpan balik apakah yang sesuai dengan situasi tersebut? Ini jawabannya disuruh milih lebih dari satu. Oke, kita lanjut. Bu Esti adalah guru SD kelas 4. Lingkungan sekolah tempat Bu Esti mengajar adalah pasar dengan mayoritas pekerjaan orang tua adalah pedagang. Pada pertemuan yang akan datang, Bu Esti mengajak peserta didik belajar materi operasi hitung bilangan bulat. Desain pembelajaran yang dilakukan Bu Esti yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah menjelaskan cara menghitung penjumlahan, yang B mengajak peserta didik belajar di luar mengamati pasar. Nomor C yang C yang menampilkan slide mengajak, yang D mengajak peserta didik, yang E mengajak peserta didik melihat tayangan video. Nomor 46. Salah satu elemen fase B yakni peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan tujuan pembelajaran yang tepat. Oke, kita yang A diberikan daftar barang-barang maupun aktivitas dalam kehidupan. Peserta didik kelas 3 dapat ini apa ini teman-teman? Ini membarang apa ini? Peserta didik kelas 3 dapat yang merupakan kebutuhan di mana barang. Ini tidak tahu, lupa saya. Coba kita cek yang di B. Diberikan daftar barang. Peserta didik mampu menyebutkan barang-barang yang dibutuhkan sebagai pelajar. Dengan menonton video tentang upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, peserta didik mampu menyebutkan apa saja yang sudah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Diberikan grafik tentang kecenderungan kebutuhan dan keinginan manusia. Peserta didik mampu ini juga mampu ini saya tidak bisa menganalisa ya apa ini, lupa saya karena mungkin kemarin hasilnya kurang jelas jadi teksnya berubah seperti ini. Kecenderungan apa saja yang dibutuhkan, yang diinginkan. Oke, nomor 46 bisa pas saja, lewat saja. Nomor 47. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Strategi
pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah ini nomor 47 sudah sempurna. 48 pada kegiatan inti pembelajaran matematika di SD seorang guru memberikan, pokoknya biasanya kalau yang di sebelah kiri sempurna pasti ke sebelah kanan juga sempurna kalimatnya. Guru tersebut mengasih, oke, nomor 48 sudah sempurna. Kita lihat 49 juga bagus. Nomor 50 ya, nomor 50 sudah bagus. Kita sampai 50 dulu ya teman-teman. Saya tekankan lagi untuk teman-teman, di sini saya tidak menjawab soalnya dikarenakan saya di sini sebagai guru PJOK. Kalau seandainya soalnya tentang PJOK nanti akan saya jawab. Jadi di sini rencana nanti saya akan share soal-soal PJOK yang sesuai dengan bidang saya. Tapi di sini saya akan membagikan untuk guru kelas dulu, karena kalau ini tidak saya bagikan kan sayangkan. Jadi bisa bermanfaat nanti buat teman-teman. Oke, nanti soal selanjutnya kita lanjutkan di video yang terakhir ya. Tinggal 30 soal. Ini sudah waktunya 16 menit. Ini soalnya sampai nomor 80. Nah, ini yang terakhir ya, nanti studi kasusnya. Baiklah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan ini di-share ke teman-teman yang lain sesama peserta piloting yang akan menghadapi ujian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.